Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amatria Latifa dari kelas 11 MIPA 2. Nah, kalian tahu nggak apa itu optik geometri? Optik geometri adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena perambatan cahaya seperti pemantulan dan pembiasan cahaya. Pemantulan cahaya. Cahaya biasanya kita lihat merupakan berkas cahaya. Terdapat tiga macam berkas cahaya, yaitu berkas cahaya sejajar, berkas cahaya menyebar atau divergen, dan berkas cahaya mengumpul atau konvergen. Yang pertama, berkas cahaya sejajar, yaitu berkas cahaya yang arahnya sejajar satu sama lain. Yang kedua, berkas cahaya menyebar atau divergen, yaitu berkas cahaya yang berasal dari satu titik kemudian menyebar ke beberapa arah. Yang ketiga, berkas cahaya mengumpul atau konvergen, yaitu berkas cahaya yang menuju ke suatu titik tertentu. Jenis-jenis pemantulan cahaya ada dua jenis. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur, dan yang kedua, pemantulan baur atau difus. Pertama, pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan cahaya yang terjadi jika suatu berkas cahaya jatuh pada benda yang mempunyai permukaan licin atau rata dan mengkilap sehingga arah pemantulan cahaya tersebut menuju ke suatu arah tertentu. Yang kedua, pemantulan baur atau difus adalah pemantulan cahaya yang terjadi jika suatu berkas cahaya jatuh pada benda yang mempunyai permukaan kasar atau tidak rata sehingga arah pemantulan cahaya tidak teratur. Hukum pemantulan cahaya. Pada pemantulan cahaya berlaku hukum Snelsius, yaitu yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang besarnya sama dengan sudut pantul. Nah, selanjutnya pemantulan cahaya pada cermin datar. Garis normal pada cermin datar adalah garis yang melalui titik jatuh sinar dan tegak lurus pada bidang cermin. Yang pertama, pemantulan berkas cahaya yang datang sejajar. Yang kedua, pemantulan berkas cahaya yang menyebar atau divergen. Dan yang ketiga, pembentukan bayangan pada cermin datar. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar yaitu yang pertama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua, bayangannya maya. Yang ketiga, ukurannya sama dengan ukuran benda. Yang keempat, bayangan yang berbentuk tegak dan menghadap berlawanan. Yang kelima, bentuk bayangan sama dengan bentuk benda. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya reflektif dengan sisi-sisi melengkung. Selanjutnya, pemantulan berkas cahaya yang datang sejajar yaitu berkas yang datang sejajar yang jatuh pada permukaan cermin cekung akan dipantulkan mengumpulkan atau konvergen. Kemudian, pemantulan berkas cahaya yang datang menyebar yaitu berkas cahaya yang datang menyebar yang jatuh pada permukaan cermin cekung akan dipantulkan sejajar. Nah, selanjutnya pemantulan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung, di mana sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Selanjutnya adalah pembentukan bayangan pada cermin cekung. Pembentukan bayangan pada cermin cekung dapat menggunakan sinar-sinar istimewa. Pemantulan cahaya pada cermin cembung adalah jenis cermin yang permukaan reflektifnya melengkung keluar seperti bagian luar bola. Cermin ini memiliki sifat memantulkan cahaya yang datang sehingga sinar-sinar yang sejajar dengan sumbu utama akan menyebar seolah-olah berasal dari satu titik fokus yang terletak di belakang cermin. Dari saya, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.